Munas Undri itu kalau kita sholat di sana agak miring ke kanan. Tapi ketika diukur Masjid An-Nur kok tidak berubah. Tak mungkin Ronggo Warsito bergerak, lantai Masjid An-Nur tak bergerak, padahal satu kota. Jadi ternyata muncul profesor satu lagi mengatakan kerak bumi tidak bergerak. Lalu kenapa masjid dan musola berubah arahnya? Karena dari awal salah ukur. Jadi kalau ada orang mengatakan apa ini pengajian mazhab Hanafi begini, Maliki begini, ikhtilaf. Ternyata di antara profesor-profesor itu pun ikhtilaf juga. Adapun anak-anak Azhar Sifabudi yang berpindah itu bukan kena kerak bumi bergerak, tapi karena panas matahari. Jadi yang mau pindah tak apa-apa silakan. Karena kalau kepanasan ini tak masuk juga isi kajian. Nanti ditanya pulang ke rumah sama bapak ibu, apa ceramah Ustadz tadi? Panas. Jadi kerak bumi ini ternyata juga bergerak liar, maka Allah SWT sayang sama kita supaya kita bisa hidup tenang, tentram, adem ayam di atas. Dibuatlah pasak-pasaknya. Itulah dia wal jibala autada. Bukit itu dalam Islam hidup. Dia merespon Allah. Dia tidak seperti dinding tembok yang mati. Dia hidup. Dan Allah pernah menawarkan amanah kepada gunung-gunung. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kami pernah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Lalu kemudian gunung-gunung tak sanggup untuk menerima amanah itu. Wa hamalahal insan. Lalu yang menerima amanah itu adalah manusia. Gunung sedahsyat sehebat itu tak sanggup menerima, tapi manusia mengatakan sanggup. Setelah itu dia pun berkhianat. Hari ini kita sedang mendidik anak-anak kita untuk mengatakan supaya konsisten untuk menerima amanah, karena lawan dari amanah adalah khianat. Gunung-gunung itu bertasbih, maka dalam Quran dikatakan yusabbihna bil asyi. Gunung-gunung bertasbih pagi dan petang. Itulah mengapa kita ada namanya zikir pagi petang. Habis subuh ada baca zikir, petang habis maghrib zikir, kalau tidak sempat habis isya, tak juga sempat mau tidur malam, tak juga sempat mati aja lah. Apalagi gunanya Allah kasih kita hidup. Sedangkan gunung yang besar mengaku tak sanggup menerima amanah, yusabbihna bil asyi. Mereka bertasbih pada waktu awal hari dan petang hari. Gunung-gunung itu ternyata berjalan. Dalam Quran dikatakan gunung berjalan. Tamurru marras sahab. Mereka berjalan seperti berjalannya awan. Jadi kalau kita melihat awan sepertinya tak bergerak karena begitu pelan. Maka gunung, para ahli ilmu bumi, ahli ilmu langit namanya astronomi. Sedangkan ahli ilmu bumi namanya geologi ilmunya. Pakar geologi mengatakan ternyata bukit-bukit itu bergerak, bumi ini bergerak, tanah itu bergerak. Lautan Indonesia bergerak mendekat melalui ke Australia. Dalam satu tahunnya sekian sentimeter. Jadi siapa yang ingin sampai ke Australia, tunggu aja, nanti lama-lama sampai. Betapa apa yang dikatakan dalam Al-Quran dibuktikan oleh para saintis muslim. Tapi saya hanya sekedar membacakan ayat dan terjemah. Untuk lebih mendalamnya nanti akan dijelaskan oleh pakar geologi dari Universitas Harvard University, alumni Al-Azhar Sifabudi. Amin. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat. Jadi anak-anak kita tidak hanya sekedar membahas ayat Al-Fatihah, ayat kursi, tapi juga ayat yang lebih besar daripada itu, ayat alam semesta. Maka anak-anak Al-Azhar Sifabudi ada yang pakar astronomi, ada yang pakar geologi, ada yang pakar klimatologi, meteorologi dan geofisika, ada yang jadi dokter spesialis, tapi basicnya tetaplah Al-Quran, hadis dan mengikut para ulama.
Beruntunglah Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu sudah sekolah belajar pendidikan umumnya dapat, agamanya juga. Tapi kalau hanya sekedar anak pintar matematika, tentu dia kalah dengan kalkulator. Kalau anak hanya sekedar bisa menghafal rumus-rumus fisika biologi, tentu lebih hebat lagi www.google.com. Maka anak ibu di sini tidak dididik menjadi kalkulator dan tidak dididik menjadi laptop. Dia tidak menjadi gadget yang cerdas tapi tak peduli. Dia dididik menjadi manusia yang peduli. Maka Al-Azhar Shifabudi se-Indonesia membuat solidaritas untuk Semeru dan berawal titiknya dari Pekanbaru. Insya Allah nasional nanti dikumpulkan pada tanggal 3 Januari, akan disalurkan ke saudara-saudara kita korban letusan erupsi Gunung Semeru. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya tingkat kepedulian sosial. Karena sekarang kita tidak ragu anak-anak ini bisa bahasa Inggris. Kita tidak putus asa anak-anak ini akan cerdas, luar biasa. Yang kita khawatirkan adalah mereka tidak punya kepedulian sosial. Karena saking banyaknya media sosial, orang tidak bersosial. Ini yang terjadi sekarang. Dulu orang kalau anak tetangganya lahir, dia datang. Kalau ada yang nikah, dia datang. Kalau ada yang meninggal, dia tahlilan. Sekarang sudah semuanya dikirim melalui wall Facebook. Kalau ada anak yang lahir, selamat ya, semoga menjadi anak soleh. Lalu semua mengkomen, amin, 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 amin. Kalau ada yang meninggal, begitu juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rebut-rebutan posting foto. Jadi lama juga saya heran, kenapa lah jamaah ini asal habis pengajian foto, jumpa foto. Lama-lama baru saya paham, rupanya mereka mau siap-siap kalau saya mati ada bahan untuk posting. Nanti tinggal dilingkarinya kepala saya merah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz sudah mendahului kita. Amin, 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 amin. Hidup bersosial kita rusak gara-gara media sosial. Tapi media sosial juga sama dengan gunung. Satu sisi dia punya manfaat, membuat kerak bumi tidak bergoncang, tapi kalau dia meletus maka luar biasa. Rumahnya tinggal atapnya saja. Beritanya memang ringan. Erupsi debu panas. Bayangan kita debu. Teringat untuk tayamum. Ternyata bukan debu sembarang debu, rumah tenggelam. Tapi hebatnya, di tengah berita rumah tenggelam, ada juga yang sempat mengirimkan video anak itik cuman sampai kakinya aja yang tenggelam. Yang ketawa berarti dapat kiriman. Yang tidak, tak nyambung, nanti saya kirim videonya. Allah Subhanahu wa ta'ala mau menunjukkan kuasanya, bahwa lautan aku yang mengatur. Buktinya ketika tsunami datang kamu tak tahu. Bahwa gunung juga aku yang mengatur. Buktinya kamu tidak tahu kapan dia akan meletus. Yang katanya peramal, yang katanya dukun, dukunnya pun mati juga. Yang katanya punya sahabat jin yang tahu apa yang akan terjadi besok, jinnya pun kena juga erupsi, mati dia. Jadi semuanya kuasa Allah. Apa yang terjadi belakangan ini untuk mengingatkan kita supaya kita rajin berkata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, setelah saya bercerita tentang dari mulai Krakatau sampai tsunami sampai Semeru, lalu apa tindakan kita? Ternyata Azhar Shifabudi ingin melihatkan tindakan nyata, real, bukan cuman ceramah saja. Kalaulah tidak diundang oleh Al-Azhar Shifabudi hari ini, mungkin orang haters akan komen di ceramah saya, Abdul Somad cuman khutbah, Abdul Somad cuman ceramah, Semeru dia tak peduli. Nah, akhirnya hari ini saya diselamatkan oleh Azhar Shifabudi. Kalau ada yang ngejek-ngejek, Abdul Somad cuman pandai ceramah, nggak ada kepedulian sosial. Nih ceramah dia peduli Semeru bersama Al-Azhar Shifabudi. Tapi orang Azhar Shifabudi ini rendah hati, tawadu. Gambar pendirinya tak ada, gambar ketua yayasan tak ada, gambar guru tak ada, gambar saya dulu. Di tempat-tempat lain kalau acara biasanya gambar saya yang sedang menunjuk gini, gambar saya yang sedang ketawa. Di sini dibuatnya bersedih biar supaya banyak yang nyumbang. Nah,
Memang hebat juga panitia. Carinya berapa lama lah mereka mencari gambar saya yang sedih. Kalau ditulis di Google itu UAS enter, itu jarang gambar sedih, ketawa semua. Bisa dapat Azhar Sifabudi. Disesuaikan kondisi dan keadaan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi kenangan bagi anak-anak kita sampai anak cucunya nanti. Dulu ketika bencana Semeru, waktu itu papa kelas 2 SMP di Azhar Sifabudi, waktu itu yang ceramah almarhum Ustadz Somad. Saya cuma mancing aja, kira-kira kalau saya sebut almarhum anak-anak ini sedih apa ketawa? Ketawa rumahnya dia. Beruntunglah yang pakai masker, tak kelihatan. Dia akan bercerita ke anak cucunya tentang kepedulian. Kepedulian tidak bisa hanya sekedar tulisan. Kepedulian tidak hanya sekedar ceramah, tapi bukti real dan nyata. Alhamdulillah, sejak beberapa hari yang lalu dibuat penggalangan dana untuk Semeru, sudah terkumpul sebanyak 70 juta. Tapi jangan gara-gara ini lalu nanti kas kotak disebar tak nambah lagi. Karena keperluan saudara-saudara kita di sana, saya ikuti terus beritanya di TV One, bagaimana ibu-ibu diwawancarai menangis. Saya bersedih, Pak, anak saya nanti kalau pulang dia nanya rumah kita di mana. Anak-anak kecil tengah malam nangis minta pulang sama ibunya, ayo kita pulang ke rumah. Rumah itu sudah rata. Hari ini kita alhamdulillah, ini adalah support kita. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli pada keadaan saudaranya, falaisa minhum, maka dia bukan orang Islam. Islam bukan karena jilbabmu panjang, Islam bukan karena baju koko, Islam bukan sekedar menutup aurat, tapi Islam dilihat dari kepedulian sosial. Tapi jangan dibalik. Maksud saya dibalik, nanti dia nyumbang 2-3 juta, habis itu jilbabnya lepas. Pas ditanya, kau kenapa nggak pakai